Salam, selamat tahun baru untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita terlebih dahulu mendengarkan warta jemaat sejenak. Suara Napiri, Minggu tanggal 8 Januari 2023. Pimpinan dan jemaat GMI Napiri Sion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Jika ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Perhatian, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terlambat hadir dalam ibadah, diharapkan pada waktu potum tidak berjalan menuju tempat duduk hingga selesai potum. Selama beribadah berlangsung, diharap tidak menghidupkan HP atau silent agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Bagi semua jemaat yang beribadah di gereja supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Kepada jemaat yang tidak bisa beribadah secara tatap muka, bisa beribadah secara online live streaming melalui Facebook Napiri Sion Muara Enim. 2. Kegiatan P2MI pada hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 19 WIB akan diadakan latihan persembahan pujian untuk ibadah minggu dan persiapan Natal P2MI Distrik di GMI Immanuel Wonoraya. 3. Pembacaan Alkitab setahun dapat kita lihat dalam warta kita masing-masing. 4. Keuangan. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah umum, ucapan syukur, persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Rincian persembahan dapat kita lihat dalam warta kita masing-masing. Selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun tanggal 8 sampai 14 Januari 2023. Tanggal 8 Januari, Yosia Persauran Silalahi. Tanggal 10 Januari, Saudara Jason Patrick Liu. Tanggal 11 Januari, Ibu Wati, Saudari Jenny Ote Mose. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya karena masih suasana tahun baru, mungkin juga kami tidak dapat mengunjungi satu persatu rumah kita masing-masing. Dalam kesempatan yang indah ini, kami atas nama keluarga menyampaikan selamat tahun baru untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu
mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, Allah kita yang maha besar, yang sungguh maha mulia, yang mengasihi kita boleh tiba menjalani tahun baru ini dengan penuh sukacita. Untuk itu mari kita pujikan, kita katakan mulia bagi Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dari buku pujian KPPK nomor 346. Kita pujikan, "Oh Yesus, aku berjanji." Ku berjanji melayani Engkau, Kau
Yesus, kau berjanji semua yang ikutmu, kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita, dan kita juga patut mengucap syukur kehadirat Tuhan atas kasih anugerah-Nya yang boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Dan kita akan juga menyerahkan dan mohon pengampunan daripada Tuhan supaya ibadah kita pada pagi hari ini sungguh menjadi ibadah yang layak, yang merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, di hari yang Kau kuduskan, hari penghentian-Mu, Engkau masih memperkenankan kami, seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini di rumah-Mu, dengan satu tujuan, hanya untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Karena kami seluruh umat-umat-Mu menyadari bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah memimpin, menuntun, dan membimbing kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami yang sudah kami lalui, terutama di sepanjang tahun yang sudah kami lewati di tahun 2022 hingga di hari ke-8 pada tahun baru tahun 2023 ini. Engkau masih memberkati kami lewat kesehatan kami, lewat apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan penebus dosa kami. Untuk itu Tuhan, hati dan pikiran yang sudah kami persiapkan untuk datang menyembah Engkau, memasuki hadirat-Mu, biarlah Engkau senantiasa mengurapi kami, menolong kami supaya kami menyembah Engkau dengan hati yang tulus, dengan segenap hati dan akal budi kami, sehingga ibadah kami sungguh ibadah yang berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyadari di hari-hari hidup kami yang sudah kami lalui, banyak hal perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan maupun hati sesama kami. Baik itu melalui tutur kata kami, tingkah laku perbuatan kami, dan pemikiran kami. Untuk itu Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu, memohon ampun. Ampunilah kami, sucikan kami Bapa, supaya kami senantiasa layak dan boleh menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga sepulangnya kami dari ibadah ini nanti, kami boleh pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan bahkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami di minggu yang baru di depan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin melalui Roh Kudus-Mu Bapa, dan kami anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami mohon pertolongan-Mu, karena kami menyadari Tuhan kami manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu biarlah Engkau perlengkapi kami dengan urapan-Mu, sehingga pelayanan kami pada hari ini
sungguh-sungguh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita terus memuji Tuhan, kita pujikan dari buku pujian KPPK nomor 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ayat ketiga, sidang jemaat kami undang tentang Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Amin. sidang jemaat. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Jika sidang jemaat sudah menemukannya, kita akan membaca secara bergantian. Yang didahului oleh liturgi ayat yang pertama disambut oleh sidang jemaat ayat yang kedua dan seterusnya, dan ayat yang ke-11 kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyurburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan di gundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bersama-sama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi
rasuli, sidang jemaat tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kasih anugerah dan berkat Tuhan yang kita alami dan kita terima selama hari-hari hidup kita yang sudah kita lalui. Persembahan kita berikan antar ke depan dan dimulai dari sisi kiri dan sisi kanan dan seterusnya sampai selesai. Dan persembahan ini diiringi lagu pujian dari buku pujian KPPK nomor 52, Ku Berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Kami undang untuk bangkit berdiri.
lagu pujian, mohon Tuhan memberkati. Tibalah saatnya untuk kita untuk membawakan seluruh pergumulan kita ke hadapan Tuhan dan memohon pertolongan dan kekuatannya untuk kita menjalani hari hidup kita melalui doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini dan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian kita. Kita katakan, sentuh hatiku Tuhan. Mata
Tuhan, kami memuliakan dan kami meninggikan Engkau atas pertolongan dan kasih-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur kami ada di tahun 2023, di minggu kedua tahun ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, dan ajar kami mempertanggungjawabkan semua anugerah kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan yang kami miliki. Untuk kami juga melakukannya seturut kehendak Tuhan, dan boleh menjadi sukacita, berkat bagi diri kami, bagi orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan pelayanan di gerejamu di tempat ini. Tuhan, berkatilah, biarkan boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan, dan lewatnya kami senantiasa memuliakan dan meninggikan Engkau dalam persekutuan, dan kami juga boleh menyaksikan kemurahan Tuhan melalui aktivitas pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami juga. Tuhan, berkatilah bangsa ini supaya semakin lebih baik dan lebih maju ke depan. Khususnya untuk tahun ini Tuhan, dalam situasi kondisi politik yang kadangkala tidak menentu, bahkan juga keamanan, bahkan juga ada masalah gempa, bahkan juga dengan banjir yang ada. Tuhan, dengan bencana yang ada, kami memohon kepadamu sebagai manusia yang lemah, untuk kami berserah diri kepada Tuhan dan menjaga diri kami, menjaga lingkungan kami, supaya semuanya pada tempatnya. Sehingga dengan demikian Tuhan, bangsa kami ini boleh makin hari makin lebih baik. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk para pemimpin kami yang ambil bagian dalam pelayanan di masyarakat, baik presiden, wakil presiden, beserta dengan menterinya, bahkan pemimpin yang ada di daerah, aparat keamanan, bagian kesehatan, bahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pemerintahan ini. Tuhan, tolonglah mereka dalam tanggung jawab dengan disiplin, dan boleh mengayomi seluruh masyarakat yang ada, sehingga bangsa kami makin hari makin lebih maju. Dan dalam kondisi apapun situasi bencana yang kami hadapi saat ini, daerah-daerah saudara-saudara kami boleh kuat dan boleh terlayani dengan adanya pemerintahan yang ada. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan juga kami sebagai masyarakat dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami supaya maju dan berkembang. Tentu ada pergumulan, ada tantangan yang kami hadapi di tahun 2023 ini. Oh Tuhan, bersamamu kami dikuatkan, dan kami mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami. Dan biarkan pekerjaan yang ada Tuhan boleh memajukan diri kami, boleh memajukan kota kami, kabupaten kami, bangsa kami, negara kami ini. Dan kami memohon Tuhan, dengan pekerjaan dan usaha yang ada Tuhan, benar-benar juga kami memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan tantangan apapun yang kami hadapi dalam pekerjaan dan usaha kami. Biarkan kami mengandalkan Engkau dan berpengharapan kepada Engkau, mencari solusi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang Kau karuniakan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, berkatilah mereka yang dalam pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang merindukan teman hidup. Biarkan pertolongan dan doa-doa kami semua, doa-doa mereka boleh Engkau kabulkan. Dan biarkan juga anak-anak kami yang merindukan keturunan, keluarga kami yang merindukan keturunan. Tuhan, biarlah Engkau juga boleh menjawab doa-doa kami semua, sehingga dengan demikian kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu juga. Kami berdoa, kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami yang dalam pemulihan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Kami menyerahkan saudara Predili, saudara Violim, Bapak Ediso, Bapak Hari Akai, Bapak Tea Ritonang, dan mungkin ada di antara kami juga yang lemah secara fisik. Tuhan, kami berpengharapan kepada Engkau. Pemulihan daripada Tuhan Engkau beri. Biarkan melalui obat-obatan, bahkan makanan sekalipun,
pengharapan dan semangat yang ada, baik dalam diri mereka maupun keluarga yang mendampingi, boleh Engkau pakai untuk memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk keluarga kami, anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan untuk Yosia Persauran Silalahi, Saudara Jason Patrick Liu, Ibu Uwati, Saudari Jenny Otemose. Tuhan, berkatilah hamba-hambamu ini. Mereka boleh sehat-sehat dengan sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka mulai hebat dalam keluarga dan pendidikan, bahkan dalam masa depan mereka Engkau sediakan yang terbaik. Berkati juga anggota keluarga yang mengasihi mereka, sehingga dengan demikian sukacita ada dalam keluarga mereka. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkan Roh-Mu memimpin kami, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami akan kebenaran-Mu yang tidak mungkin dijangkau dan dimengerti oleh akal pikiran, kemampuan dan kehebatan kami. Dan biarkan hamba-Mu yang terbatas dan tidak bisa apa-apa ini dengan pimpinan Roh-Mu jugalah boleh menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, sehingga kami boleh dikuatkan, diingatkan, diteguhkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam suasana tahun baru di tahun 2023. Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang pulang kampung, ada yang berlibur, dan kembali kita dalam persekutuan hari ini mengawali hari-hari kita di minggu kedua di tahun 2023 ini. Satu sukacita besar bagi kita, kalaupun kita menghadapi tantangan, namun Tuhan beri pertolongan tepat pada waktunya. Dalam kesulitan yang kita hadapi dalam pekerjaan dan dalam usaha kita ada itu karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-3, ayat yang ke-15 sampai 17. Lalu kita baca juga dari ayat yang ke-21 sampai 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua Bapak Ibu. Dari Lukas pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Lalu ayat yang ke-21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian jauh pembacaan firman akan menjadi perenungan kita pada hari ini dalam satu tema dibasuh dalam nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu yang kedua tahun 2023. Perjalanan kita ke depan masih panjang
Dan secara kalender gerejawi minggu ini kita memasuki pembaptisan, minggu pembaptisan Yesus, pembaptisan Tuhan dalam almanak kita. Maka sesuai dengan kalender gerejawi ini, tema yang menjadi perenungan bagi kita minggu kedua ini dan mengingatkan kita untuk ke depan dibasuh dalam nama Tuhan atau boleh juga dibaptis dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dibasuh dalam nama Tuhan mengingatkan kita pada pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dibasuh dalam nama Tuhan itu berarti hidup kita harus berkenan kepada Tuhan karena masuk bagian dalam anggota kerajaan Allah. Dan hidup berkenan kepada Tuhanlah yang membuat kita bisa melewati hari-hari kita sampai nantinya selesai. Sampai Desember maksudnya 2023. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Orang sering berkata seperti ini. Ketika dalam melakukan sesuatu dalam pekerjaan. Yang pertama Bapak Ibu. Mengawalinya dengan tepat atau memulainya dengan benar. Menentukan keberhasilan kita ke depan. Amin Bapak Ibu. Mengawalinya dengan tepat atau dengan benar menentukan ke depan bisa berhasil, bisa sukses. Nah, ada juga sudah memulainya dengan benar saja masih tetap gagal, apalagi memulainya dengan tidak benar, pasti gagal. Nah, ada juga yang ketiga, memulainya saja sudah tidak benar, ya ke depannya pasti berantakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini beberapa prinsip orang ketika dalam melakukan sesuatu dan ini Alkitabiah. Dan kami menyampaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa ketika di hari ke-8, minggu kedua di tahun ini, mari kita mengawalinya dengan tepat atau memulainya dengan benar. Karena ke depan menentukan sukses tidaknya kita. Amin Bapak Ibu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena dalam kehidupan ini ketika kita sudah mengawalinya dengan benar, pasti ke depan ada juga kita jatuh dalam kehidupan ini. Itu sudah benar Bapak Ibu mengawalinya. Nah, oleh karena itu mari dalam kehidupan ini dengan kita mewanti-wanti apapun yang terjadi. Mari kita mulai hidup kita dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Dan dalam ayat yang baru saja kita baca Bapak Ibu, dikemukakan beberapa rahasia hidup yang berkenan di hadapan Tuhan ketika dibasuh dalam nama Tuhan. Dan tentunya ketika kita akan menjalani tahun 2023 ini. Dan saya akan menyederhanakannya untuk kita bisa renungkan sehingga boleh menguatkan dan mengingatkan kita. Sulit tetapi kita harus lakukan karena itu yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita berarti bagi sesama dan juga untuk kemuliaan bagi namanya. Dibasuh dalam nama Tuhan itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara hidup kita harus hidup yang merendahkan diri. Tentu alasannya Bapak Ibu karena Yesus juga dibaptis dengan merendahkan dirinya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara kita baca ayat yang ke-16. Lukas 3 ayat 16. 2, 3. Ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tidak menyampaikan apa pemahaman dalam soal baptisan di sini. Tapi saya mau mengambil satu kalimat di sini ketika Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus Bapak Ibu. Nah ketika diperhadapkan dalam situasi yang bingung dia katakan kalimat ini. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apalagi membaptis dia. Dan dalam percakapan itu ya Yesus menyatakan lakukanlah itu. Karena dengan itulah genaplah yang difirmankan.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya memahami satu kalimat yang seperti ini dalam konteks ini, saya menyimpulkannya dalam satu pemahaman yang ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Dia mau merendahkan diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Padahal saat itu udah banyak orang yang meninggikan dia. Secara manusiawi Yohanes Pembaptis bisa saja mengaku bahwa dia Mesias. Dan memang sebagian orang pada saat itu menganggap dia Mesias, Bapak Ibu. Dalam ayat sebelumnya itu ada percakapan. Oh dia kalau jangan-jangan dia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ditambah lagi keberadaan orang Yahudi sedang menantikan Mesias. Bisa kan mengambil keuntungan dalam situasi itu? Bisa, Bapak Ibu. Bisa saja Yohanes Pembaptis memanfaatkan situasi itu demi kepentingan pribadinya, demi perkembangan karirnya, demi perkembangan pengikutnya, supaya ia lebih maju, ia lebih sukses dalam situasi itu. Wah, ini orang hebat. Tapi apa yang dikatakan Bapak Ibu? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini pemahaman penting bagi kita. Yohanes Pembaptis tidak lakukan itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memanfaatkan waktu dan keadaan yang tidak baik dalam kehidupan orang lain, dalam karir orang lain, demi kepentingan kita? Kadangkala kita lihat orang sudah terjepit, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita jepitkan lagi. Dalam pekerjaan, dalam waktu, dalam karir, naik pangkat. Tapi jemaat kita kan gak seperti itu. Amin Bapak Ibu. Dalam lingkungan pekerjaan Bapak Ibu hadapi itu. Ya di pemerintahan, Bapak Ibu yang PNS, maaf, termasuk yang swasta. Ya. Di perusahaan-perusahaan itu bisa Bapak Ibu. Kita mengalami kondisi yang seperti ini. Ya, memanfaatkan situasi yang ada untuk menjegal atau menjatuhkan orang lain. Itu yang terjadi dalam lingkungan kita, termasuk di pemerintahan juga lah. Apalagi situasi politik sekarang, saling menjatuhkan. Mulai kan agak memanas Bapak Ibu, baru begitu ya. Baru hari ke-8, nah sudah mulai kita lihat di berita-berita yang ada. Mari kita perhatikan di sekeliling kita Bapak Ibu, di mana sebagian orang mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain. Sebagian orang Kristen jangan mengambil dan memanfaatkan waktu yang demikian. Bukan sebagian, semuanya kita Bapak Ibu. Karena yang demikian hanya merugikan kita sendiri juga Bapak Ibu. Kita sendiri yang bisa rugi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kedua pengakuan Yohanes Pembaptis baik dengan mengatakan, aku bukan Mesias. Itu kan pengakuan yang pertama yang dia lakukan. Aku bukan Mesias. Lalu pengakuan yang kedua, dia meninggikan Yesus. Aku tidak layak membuka tali kasut, tapi justru meninggikan atau mengagungkan dia yang akan datang itu. Adalah berasal dari pengenalan diri yang baik. Siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Dia kenal diri, dia tahu diri. Dia paham dirinya, siapa Bapak Ibu. Lalu dia katakan, aku tidak ada apa-apanya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes Pembaptis merasa tidak ada apa-apanya atau tidak layak mengaku sebagai Mesias. Dibandingkan dengan dia yaitu Yesus atau Tuhan atau kebesaran yang akan datang itu. Membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Yohanes Pembaptis katakan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam konteks itu dan kita sekarang, jangan kita menganggap diri kita ini bisa, mampu, hebat, dan pintar di hadapan Allah. Mungkin juga di hadapan sesama. Seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Karena memang itulah ciri kekristenan. Dan semuanya kita itulah. Amin Bapak Ibu. Kita memang sudah tahu banyak hal. Tapi mari kita juga merendahkan diri. Kita memang sudah tahu banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi coba kita tanya kepada yang tahu hanya satu Bapak Ibu. Jangan-jangan, saya sering menyampaikan itu. Jangan-jangan yang kita tidak paham itu. Tapi pemahamannya, pengertiannya, kehebatannya satu. Jangan-jangan itu yang membuat kita sukses.
Jadi walaupun kita tahu banyak hal, tapi kita tetap juga bertanya kepada yang memahami, yang mengerti, yang pengertiannya hanya satu yang dia tahu, hanya satu yang dia paham. Kita sama-sama belajar. Jadi kehidupan itu begitu Bapak Ibu. Nah, mari dalam menjalani tahun 2023 ini, ya orang bilang masuk dalam resesi ekonomi, kan? Situasi politik yang memanas, ada tantangan pergumulan yang kita hadapi. Saling memberi masukan, saling memberi pelajaran, saling membantu, saling bertanya. Nah, itu yang membuat kita sukses dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembaptisan Yesus juga memberi makna kepada kita bahwa Yesus saja mau menyamakan dirinya dengan manusia. Bahkan dalam pelayanannya dikatakan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan juga dia mau bertanya, dia mau meminta bantuan juga Bapak Ibu. Perahu saja dia pinjam, minta tolong, pinjam dululah perahumu. Nah, lalu di atas perahu dia melakukan pelayanannya, lalu mengajarkan begitu Bapak Ibu. Ya, jadi dalam kehidupan ini begitu juga. Mari kita sama-sama merendahkan diri, apa yang ada pada kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan kita dan kebaikan sesama kita. Dan yang tidak ada pada kita, apakah pengertian, pemahaman, kehebatan kita, meminta pertolongan kepada siapa saja yang ada, rekan-rekan kita, sahabat kita. Dan Tuhan tunjukkan jalan bagi kita untuk kita bisa maju. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kedua, terakhir, tapi agak panjang sedikit. Nah, baik Bapak Ibu, dibasuh dalam nama Tuhan, itu berarti Bapak Ibu hidup kita itu harus hidup yang menghasilkan buah pertobatan. Nah, kita sudah dibaptis dan kita masuk bagian dalam anggota persekutuan gereja ini. Bahkan anggota persekutuan umat Kristen yang ada di dunia ini, di Indonesia dunia. Bahkan juga dalam tata liturgi baptis itu kita masuk bagian anggota kerajaan Allah. Dikatakan begitu Bapak Ibu. Nah, kiranya Tuhan memberkati engkau. Dan dari sejak engkau masuk dalam kerajaannya pada hari ini. Pada saat baptisan. Kan kemarin dikatakan begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dibasuh dalam nama Tuhan, itu berarti hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan. Kita baca Lukas 3 ayat 17. Kalau tidak menghasilkan buah pertobatan, ini yang akan dihasilkan. Lukas 3 ayat 17 yang ada di slide, kita baca bersama. 2, 3, ya. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau sampai di situ ada banyak penafsiran tentang ini. Tapi ada satu pemahaman dikatakan Bapak Ibu bahwa metafora atau kalimat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa semua yang tidak berguna, lalang, sekam, debu akan terbawa oleh angin atau dibersihkannya oleh sang penampi. Tetapi gandum akan disimpan dalam lumbung miliknya Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua orang yang hidupnya benar ada di dalam lingkungan orang-orang yang percaya dan di dalam Tuhan. Tetapi yang tidak di dalam Tuhan sudah diingatkan apa dikatakan Bapak Ibu itu. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maksudnya itu masuk dalam neraka Bapak Ibu. Kita kan semua ingin masuk surga. Ya, dari sekarang kita memang ditampi Bapak Ibu, dibersihkan. Ya, supaya dalam kehidupan kita itu menghasilkan hal yang baik, tinggal yang baik, yang jahat, yang tidak benar itu pergi, out dalam kehidupan kita. Tapi yang tinggal adalah hal-hal yang benar. Artinya Bapak Ibu,
semua orang terpanggil untuk bertobat. Tetapi tidak semua orang itu sungguh-sungguh dalam pertobatan itu. Itu masalahnya Bapak Ibu. Semua kita dipanggil untuk bertobat. Tapi tidak semua sungguh-sungguh dalam pertobatan itu. Ada yang pura-pura bertobat. Ada loh Bapak Ibu. Nah, di mana kita lihat itu? Ada yang pura-pura saleh Bapak Ibu. Pura-pura berdoa. Pura-pura bernyanyi. Tapi tidak ada di sini itu kan. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah yang dinamakan tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan itu. Pura-pura baik, tapi tetap dengan melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu. Ya, pura-pura ibadah begitu. Tapi yang lain dijingoknya. Dan di sini maksudnya pura-pura ibadah. Oh, tapi main game dia. Kita lakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Hidup dalam pertobatan harus yang dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pura-pura bekerja tapi menjegal orang lain. Pura-pura melayani tapi dalam keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dibasuh dalam nama Tuhan, hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan. Nah, untuk menjalani kehidupan kita ke depan, Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berubah dengan menghasilkan buah pertobatan di dalam kehidupan kita yang berkualitas. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pedas memang pernyataan ini. Tapi ketika kita menggumulinya, wah itu memang untukku, bukan untuk dia. Itu untukku, untuk mengubah aku. Supaya sekarang aku jangan lagi pura-pura bertobat. Tapi aku sungguh-sungguh bertobat. Supaya sekarang jangan lagi aku pura-pura beribadah. Tapi aku main games dalam ini. Dalam ruangan ibadah. Nah, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah, itu yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk menjalani kehidupan kita ke depan harus sungguh-sungguh bertobat. Maksudnya sungguh-sungguh berubah. Maksudnya Bapak Ibu menghasilkan buah pertobatan. Hidup yang berkualitas. Kalau cara kerja kita tidak sungguh-sungguh sekarang ini Bapak Ibu, maka untuk ke depan juga pasti kita tidak memulainya sekarang dengan sungguh-sungguh. Untuk ke depan kita juga tidak akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau dari dulu memang kita tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, maka sekarang di tahun 2023 ini hari ke-8 aku sungguh-sungguh bekerja. Amin Bapak Ibu. Kalau dulu aku tidak sungguh-sungguh melayani di dalam pekerjaan Tuhan, kami sebagai pendeta, sebagai majelis dan aktivis lainnya, sekarang aku mau sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Kalau dulu tidak disiplin dalam pekerjaan, sekarang menjadi disiplin di tahun 2023 ini. Karena katanya sulit, tapi aku mau melakukannya dengan disiplin supaya aku sukses. Kalau dulu kita menjalani hidup ini dengan sembarang Bapak Ibu, sekarang menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena aku mau berusaha untuk sukses dan berhasil. Kan aku sudah dibasuh di dalam nama Tuhan. Aku ini adalah anak-anak Tuhan. Bagian dari persekutuan kerajaan Allah ini. Dan ciri orang yang masuk dalam bagian anggota kerajaan adalah melakukan hal yang benar. Yang dulu tidak sungguh-sungguh, sekarang sungguh-sungguh. Itulah hidup yang menghasilkan buah pertobatan. Dengan cara hidup yang berkualitas. Ada perubahan yang baik dalam dirinya. Dulu tidak benar, sekarang menjadi benar. Kalau dulu kita sukses, maka sekarang itu juga menjadi penyemangat bagi kita untuk ke depan. Kalau Bapak Ibu baca dalam renungan yang kita buat Bapak Ibu, ibadah keluarga pada malam pergantian tahun itu. Jadi ada 3 hal itu yang saya ingat di situ. Nah, jadi yang lalu itu jangan menjadi salah satunya, jangan menjadi fokus kita. Fokus kita adalah ke depan. Ya, kegagalan kita, tantangan yang kita hadapi di masa lalu, itu oke Bapak Ibu. Nah, maka ke depan kita hadapi dengan semangat di dalam Tuhan. Dulu kita berhasil, jadi mari
Jangan itu menjadi kesombongan, tapi itu menjadi hari ini ke depan penyemangat bagi kita. Jadi Tuhan, yang lalu aku sudah menghadapi berbagai macam tantangan. Tuhan, yang lalu aku sudah sukses. Jadi mari sekarang itu ku ambil menjadi contoh untuk ke depan aku menjadi semangat dalam kehidupan ini. Harus seperti itu. Itu yang menghasilkan hidup yang menghasilkan buah pertobatan. Walaupun masyarakat di lingkungan kita lebih banyak melakukan gaya hidup yang tidak benar. Bapak Ibu, sering juga kita hadapi begitu di lingkungan kita kan. Termasuk juga mungkin ya dalam rekan kita dalam pekerjaan, dalam usaha, satu tim Bapak Ibu dalam pekerjaan, satu tim kita dalam pelayanan. Ada juga yang orang gak sungguh-sungguh kadang melakukan tugasnya Bapak Ibu. Jangan itu kita ikuti Bapak Ibu, kita ikut yang benar. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau dia datang bekerja lambat-lambat, ya kita jangan ikut lambat-lambat, nanti semua lambat. Itu Bapak Ibu. Ya, termasuk di ibadah kita kan. Kalau kita makanya, ya begitu jam 8 kita mulai. Kalau kita ikuti akan molor itu, Bapak Ibu. Ya, semua hal dalam pertemuan-pertemuan kita. Ya, jadi ya kalau kami Bapak Ibu ya begitu. Begitu dikatakan jam berapa acaranya? Jam 8. Ya pasti sudah siap situ jam 7. 1 jam sebelumnya seperti ini. Atau di kegiatan lain. Ibu, Bapak, Inang, Amang. Jam berapa acara kita? Jam 12. Jam 12 kurang seperempat kami sudah di tempat. Atau setengah jam sebelumnya. Karena memang begitu. Harus Bapak Ibu. Karena pelan-pelan akan menjadi terbiasa. Kenapa lambat-lambat dalam pekerjaan yang kita lakukan? Karena kita terbiasa. Akhirnya kesalahan komunitas Bapak Ibu. Padahal katanya waktu itu ada apa? Uang begitu ya. Kan dikatakan begitu. Waktu itu adalah uang dan berharga. Nah, jadi apalagi kadang-kadang kan teman kita sudah tertati-tati itu ya, terngos-ngos dia dari rumah begitu. Begitu sampai, nah belum datang orang. Itu ya. Dalam pekerjaan, ya dalam usaha, ya, atau dimanapun kita ya. Nah, mari kita ubah situasi itu Bapak Ibu. Itu kan dulu, tapi sekarang kami, persekutuan kami, gereja kami, keluarga kami, ya, dalam disiplin. Nah itu. Kadang-kala kan Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami nggak berantem dalam tanda petik suami istri dengan anak-anak. Cepatlah mandi, cepat mandi. Mana bajuku gitu ya. Saling ini kan kalau pagi itu kan kalau datang ke gereja kan seperti ini. Wah bisa Bapak Ibu ya. Nah untuk meminimalisir itu ya mari dari kemarin kita persiapkan. Kusiapkan Alkitabku, kusiapkan bajuku di situ. Ya Bapak Ibu ya kita saling mengingatkan. Besok bajunya apa mah? Kita apa Pak? Ya supaya besoknya jangan ini cari-cari bonggosok lagi begitu ya. Seperti ini. Termasuk juga dalam pekerjaan. Nanti gara-gara mau pakai baju, nah, terlambat nanti bekerja. Nanti gara-gara terlambat itu awal-awal pula masuk dalam pekerjaan. Iya, masih dalam apa istilah 3 bulan pertama itu apa itu? Trainingnya. Ya. Cara yang lalu, yang dulu kita harus rubah sekarang untuk kita bisa maju. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Artinya kita perlu terus belajar untuk melakukan hidup ini benar. Beranilah kita benar sekalipun mayoritas yang ada di sekitar kita hidupnya tidak benar. Tidak bertanggung jawab, tidak disiplin. Mayoritas di sekitar kita, di lingkungan kita. Ya, tidak di dalam Tuhan, kita harus di dalam Tuhan. Ya, kalau orang lain dikit-dikit lah agak melenceng-lenceng, tak apa-apa itu. Gak ada orang yang melihat, Tuhan lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu kita semua harus berani, benar, jujur dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kita baca dari Amsal 3 ayat 32 sampai 33. Ya. Kita baca Bapak Ibu ada di slide 2, 3. Ya.
Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar itulah orang-orang bagian masuk dalam kerajaan Allah itu. Ya, diberkatinya karena mereka ada dalam kebenaran. Ya. Orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang jujur, ia bergaul erat. Ya, orang jujur. Memang kadangkala, ya jujur begitu. Nanti diapain orang begitu? Enggak. Sampai kapanpun kejujuran itu tetap akan muncul, Bapak Ibu. Kebenaran itu akan muncul. Agak kasar juga kalimatnya ini, Bapak Ibu. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kita kan mau diberkati. Mari kita hidup benar. Ya. Sesuai dengan kita adalah bagian dari anggota kerajaan Allah ini yang sudah dibasuh, dibaptis dalam nama Tuhan. Ya, kita hidup benar, bekerja benar, disiplin, bertanggung jawab, jujur kepada suami dan istri, kepada anak-anak kita. Ya. Kepada atasan, termasuk juga kepada bawahan, Bapak Ibu yang bekerja, ya dimanapun yang ada jenjang strukturalnya, karirnya. Ya, ada yang manajer, ada yang staf, ya, ada yang ketua, ada yang wakil ketua dengan anggotanya. Kita harus hidup benar. Amin Bapak Ibu. Ya, di gereja juga begitu. Ada pendeta, ada majelis. Cobalah Bapak Ibu, kalau pendeta ini tidak jujur, apa yang akan terjadi? Pasti kacau gereja itu. Majelisnya juga begitu. Coba. Nah, majelis itu tidak jujur. Pasti berantakan lah. Berantem itu majelis dengan pendeta. Tapi di gereja kita kan gak ada seperti itu. Amin Bapak Ibu. Sampai saat ini pendeta harus. Ya seterusnya kami harus jujur. Karena itu membuat kita sukses dan berhasil. Kita nikmati persekutuan itu. Indah. Ada keakraban. Pendeta dengan majelis dalam kebersamaan. Melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, disiplin. Begitu jam 8 langsung dimulai. Ya. Memang ada sebagian yang terlambat, ya nggak apa-apa oleh karena sesuatu hal, mungkin macet Bapak Ibu ya, mungkin yang tadi bajunya, tapi makin lama kita perbaiki. Akhirnya kita berhasil semua untuk mengalahkan semuanya itu dan kita bisa sukses. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau dulu hidupnya dijalani dengan mengeluh, sekarang dijalani dengan hidup bahwa hidup ini penuh dengan anugerah. Itu orang yang dibasuh dalam nama Tuhan, hidup dalam nama Tuhan. Dia bagian dari anggota keluarga Allah. Dia akan katakan, Tuhan terima kasih hari ini Engkau berkati aku dari dulu sekarang sampai seterusnya. Tapi kalau orang yang di luar itu Bapak Ibu mengeluh saja, kurang. Dalam pekerjaan kurang. Ia pasti kurang Bapak Ibu. Tapi kalau dijalani dengan pujian, dengan ucapan syukur sebagai kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang masuk bagian dari anggota kerajaan Allah. Sekarang itu kita jalani hidup kita dengan pujian dan dengan syukur. Kami tekankan ini Bapak Ibu mulai dari 31 yang lalu. Kemarin dalam ibadah kita dan tanggal 1 saya sampaikan dan hari ini saya ingatkan juga. Nah, sebab dengan pengucapan syukur membuat semua yang kita alami itu yang sulit itu Bapak Ibu. Dalam suka dan duka. Dalam kesenangan itu menjadi indah Bapak Ibu. Dan itu pula lah yang membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kalau mengeluh pasti akan down Bapak Ibu. Ya situasi yang kita hadapi sekarang. Ke depan. Mari ya kita sebagai umat Allah berjuang tantangan apapun yang kita hadapi dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Tolong aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harus seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita baca kalimat ini. Bapak Ibu sering mungkin membaca ini. Kita baca 2, 3. Ya, orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang tahu. Jadi jangan hanya kita baca aja, di medsos saya ambil ini Bapak Ibu.
Waduh, keren sekali. Terima kasih Tuhan Engkau ingatkan aku baca ini. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang tahu bersyukur. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Kita kan adalah anak-anak Tuhan. Ya. Dan itu yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Nah, apa kekuatan atau hebatnya dari orang yang bersyukur? Kami buat itu sengaja Bapak Ibu. Ada di warta jemaat kita itu. Yang bagian itu. Boleh saya bacakan Bapak Ibu. Ya. Kekuatan dari orang yang bersyukur itu. Ada slide di depan itu. Rasa syukur membuat hidup menjadi indah. Ya pastilah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan menganggapnya sebagai berkat. Ya pasti Bapak Ibu. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi pelajaran yang bernilai. Tapi kalau tidak, yang kemarin yang tidak berpengharapan itu dianggapnya itu kegagalan, tantangan seumur hidup. Tapi orang yang berpengharapan, orang yang bersyukur dalam pujian di dalam Tuhan, itu pelajaran yang bernilai. Rasa syukur hidangan sederhana terasa menjadi istimewa. Wah hebat itu Bapak Ibu. Kalau saya Bapak, waduh makan apa ini ya. Kujinguklah kulkas itu. Wah ada ikan asin di dalam itu. Kulihat lagi di sekitar ada daun ubi enggak. Nah di samping situ ada daun ubi. Malam-malam aku petik lah itu Bapak Ibu daun ubi itu. Nah lihat ada sambal di situ sudah dibuat Bu Pendeta. Wah mantap ini. Ambil petik tanpa dilepas itu daunnya Bapak Ibu. Ya, masak langsung gitu. Ada ikan asin, kadang saya menggoreng, kadang Bu Pendeta, gak usah disambal gitu. Kunikmatilah itu. Begitu Ibu Pendeta lihat, nah banyak kali habis nasi ini. Maksud saya Bapak Ibu, ya makanan apapun yang kita makan, sedap itu. Ya, kalaupun itu daging yang ada di situ, apalagi makanan hebat apapun itu, kalau dimakan dengan mengeluh Bapak Ibu, takkan habis itu. Maksud saya begitu, makanan apapun. Tapi kalau kita nikmati itu, apakah itu daging, apakah itu ayam, apakah itu makanan yang sehat, sempurna apa ya? 5 sehat, apa itu ya? Ya itulah itu Bapak Ibu ya. Itulah itu. Kalau dimakan dengan mengeluh, itu enggak akan menjadi sukacita. Tapi ketika makanan apapun itu, maksud saya itu yang mau saya sampaikan. Makanan apapun, dinikmati dengan syukur. Wah akan terasa istimewa. Lain kali masakan istri hari ini. Seperti biasanya. Lain kali masakan istri hari ini. Ya, tapi bukan apa-apanya. Hatinya yang makan itu yang membuat makin sedap, istimewa. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Itu Bapak Ibu. Kadang-kala kita nggak tahu di mana ada kita meletakkan tubuh kita untuk duduk. Karena anak-anak kita mainnya berantakan. Tapi kan kita bersyukur, Tuhan beri anugerah kepada kita. Ya, ada anak, ya anak pasti akan memberantakan rumah. Apalagi umur-umur ya 10 tahun ke bawah. Kadang 10 tahun ke atas juga gitu ya. Ya, 15 tahun ke bawah. Berantakan. Ya merepet-repetlah ibu atau bapak ngomel-ngomel. Tapi kita bersyukur, kita tinggal mengajari anak-anak kita. Kita bimbing mereka. Nah, jadi walaupun sempit tapi itu terasa lapang Bapak Ibu. Nah, selanjutnya rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Nah, yang lalu kita sudah renungkan ini. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Enggak nyaman aku bekerja ini, enggak nyaman aku melayani, enggak nyaman aku bersama dengan majelis ini, satu dengan yang lain. Tapi rasa syukur itu menyenangkan jadinya. Semua kita dalam komunitas. Gak nyaman aku satu gereja dengan dia, ya sudah bahaya juga. Nah aku tak datanglah ke gereja gara-gara dia. Gak ada seperti itu kan. Amin Bapak Ibu. Nah tapi menyenangkan situasinya. Ya kalau kita ada rasa syukur. Rasa syukur mengubah penolakan menjadi penerimaan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Benci-benci tapi rindu tapi cinta. Ya awalnya seperti itu kan anak-anak muda. Ya, tapi maksud saya kita rubah dari benci itu menjadi kasih sayang. Amin Bapak Ibu. Ya slide ya terakhir bagian ini kekuatan dari hebatnya orang yang bersyukur. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran.
Kan ada seperti itu juga. Ya, emosi aja, tapi bersyukurlah. Ya, untuk kita menghadapi situasi yang seperti itu menjadi latihan yang berharga, ya. Ya. Latihan kesabaran kita. Rasa syukur menjadikan masa lalu sebagai kenangan manis. Kenangan manis. Terakhir, rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Iyalah, kita di dalam Tuhan. Sekarang sulit, yang lalu sulit, yang lalu kita bangkrut, gagal, nilai kita tidak baik, teman-teman, proposal skripsinya ditolak. Tapi untuk ke depan penuh harapan, pasti ada perbaikan, ada yang lebih baik. Tuhan beri dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pendidikanku, dalam pasangan hidup yang ku dambakan, ku doakan. Pasti penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Harus seperti itu Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang masuk bagian dari anggota keluarga Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Kalimat terakhir kita baca Bapak Ibu. Ya. Wah, coba bantu diinikan. Ini ada animasinya kok. Ada kalimat itu. Iya, lagi. Nah, Bapak Ibu pernah lihat di animasi ini? Iya, lihat ini kan. Kita lihat, kita buka di Facebook atau di mana sandalnya itu aqua Bapak Ibu diikatkan. Kita lihat ya. Tapi hidup kita belumlah sampai seperti itu. Kita baca kalimat yang di atasnya Bapak Ibu. 2, 3 ya. Ingatlah jika kita susah, ada yang lebih susah dari kita. Jika kita miskin, ada yang lebih miskin dari kita. Bersyukurlah kita masih ada sampai sekarang. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dibasuh dalam nama Tuhan. Mari kita hidup yang menghasilkan buah pertobatan. Dan mari kita hidup yang merendahkan diri dalam menjalani tahun kita di tahun 2023 ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami akan kebenaran-Mu dalam menjalani hari-hari kami ke depan di tahun 2023 ini. Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya. Untuk kami boleh mengerti, Tuhan, Engkaulah yang memeteraikan kebenaran firman-Mu. Sehingga awal di tahun 2023 ini, kami benar-benar mendasarinya hidup kami di dalam Tuhan. Di dalam hidup yang merendahkan diri. Di dalam hidup yang menghasilkan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolonglah kami. Ke depan perjalanan kami panjang. Dan kami memohon biarkan kami menjadi pribadi tampil sebagai pemenang dalam hidup ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tadi telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita hidup bersyukur dan taat akan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah melawat kita, memberikan pencerahan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita responi firman Tuhan dengan memuji Tuhan, anugerah terbesar. Siap jemaat dan undang Tuhan. Kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau
pagi hari ini dengan doa Bapa kami, doksologi dan berkat Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Arisman. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Berkat daripada Tuhan saja. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa kita dan daripada anaknya Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya itulah menyertai, menolong, menguatkan, memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Demikian acara ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua.